Sebenarnya, saya sudah lama ingin bicara soal ini, tapi setiap kali saya mulai, tenggorokan saya merasa kering. Ini bukan soal setan atau cerita hantu yang sering kalian dengar. Ini jauh lebih buruk, karena ini nyata. Kejadiannya 2 tahun lalu, saat saya memutuskan untuk tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran Gianyar untuk mencari ketenangan. Sore itu terasa seperti sore biasa di Bali. Lembab, bau dupa yang menyengat, dan suara sejuta serangga yang beradu. Saya sedang berjalan menyusuri jalan setapak di dekat tebing yang memiliki celah batu sempit. Sebuah gua kecil yang kata orang lokal adalah tempat suci. Semuanya terasa sangat wajar, sampai saya menyadari satu hal: keheningan. Suara jangkrik dan burung yang tadinya memekakkan telinga tiba-tiba hilang. Senyap, benar-benar senyap, seolah-olah udara berhenti bergerak. Di depan celah batu itu, ada 3 pria duduk bersila. Mereka mengenakan pakaian adat putih yang sudah kusam, hampir kecoklatan karena tanah. Saya menyapa mereka dengan sopan, tapi tidak ada jawaban. Mereka hanya diam, menatap ke arah dinding batu dengan punggung yang tegak kaku. Saya merasa ada yang salah. Jadi, saya memutuskan untuk balik kanan. Tapi, saat saya meraba saku, kunci motor saya tidak ada. Saya terpaksa mendekati mereka lagi untuk bertanya, apakah mereka melihat sesuatu jatuh. Salah satu dari mereka menoleh, pelan sekali, sampai saya bisa mendengar bunyi sendi lehernya. Wajahnya tertutup topeng kayu tua yang menyerupai wajah leak. Tapi yang membuat saya membeku adalah matanya. Di balik lubang topeng itu, matanya tidak berkedip. Dia hanya menunjuk ke dalam kegelapan celah batu itu. Saya melihat ke dalam, dan di sana, dalam bayangan remang-remang, ada belasan orang lain. Semuanya mengenakan topeng yang sama. Mereka tidak sedang melakukan ritual. Mereka hanya berdiri berjejer, diam, menunggu. Saya baru menyadari bahwa mereka bukan hantu. Mereka adalah penduduk desa yang saya temui setiap hari. Penjual nasi, pemilik bengkel, orang-orang yang saya anggap ramah. Saya lari sejauh mungkin malam itu. Sekarang, setiap kali saya melihat orang tersenyum di jalan, saya hanya bisa memikirkan satu hal: di mana mereka menyimpan topeng mereka saat matahari terbit. Saya tidak pernah benar-benar pulang. Bagian dari diri saya masih tertinggal di dalam gua itu, diam, menunggu giliran.